Ketika kaki Nabi naik ke atas tangga yang pertama, amin. Naik ke atas tangga yang kedua, amin. Naik ke tangga yang ketiga, amin. Sahabat heran, kenapa amin, 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 tidak kedengaran siapa yang berdoa? Kata Nabi, tadi Jibril membacakan doa dan kamu tidak mendengar dan tidak melihat. Apa doa Jibril ya Rasulullah? 3. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak bersolawat untukmu. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya sampai tua tapi dia tidak berbakti sehingga dia tidak masuk surga gara-gara tidak berbakti kepada orang tua. Amin. Itulah doa yang paling hebat. Yang membaca doa Jibril, yang mengaminkan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Saya nggak mau doa bersama dengan imam Pak Ustadz. Kenapa? Karena imam doanya lain, saya beda. Loh, kok beda doa imam dengan kamu? Tadi imam minta hujan, sedangkan saya jual es krim. Jangan dipahami secara tekstual. Imam minta hujan itu maksudnya turunkan rahmat. Maka yang dimintanya itu adalah rahmat. Rahmat bagi petani adalah air hujan, tapi rahmat bagi es krim bisa jadi panas dan lain sebagainya. Bisa jadi dia beli, dia simpan di kulkasnya. Yang kita mintakan adalah rahmat dari Allah. Ini sekarang banyak di beberapa tempat orang selesai sholat nggak mau lagi berzikir, selesai langsung. Kamu nggak ikut doa dengan imam? Ya doa yang lama aja belum dikabulkan Pak Ustadz, ngapain tambah yang baru? Saya, kata Umar bin Khattab, tidak tahu doa saya itu diterima Allah atau tidak, tapi saya terus berdoa. Kenapa terus berdoa? Karena doa adalah ibadah. Begitu juga dengan sholat kita, istighfar kita, haji dan umrah kita, kita terus laksanakan. Kenapa? Karena kita disuruh untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mau berdoa bersama Pak Ustaz. Kenapa kamu tidak mau berdoa bersama? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Sunnah itu 3. Yang pertama qauli, perbuat ucapan. Yang kedua fi'li, perbuatan. Yang ketiga takriri, ketetapan. Kalau sunnah hanya dibatasi pada perbuatan, maka hilang 2/3 sunnah Rasulullah SAW. Ausani khalili, orang yang saya cintai, kekasih saya berpesan kepada saya supaya saya jangan meninggalkan 3. Di antaranya jangan meninggalkan sholat duha, jangan meninggalkan sholat witir. Apakah mesti disyaratkan sholat duha itu mesti dilaksanakan Nabi setiap hari? Tidak ada. Begitu juga dengan puasa Nabi Daud. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Apakah mesti dilaksanakan itu perbuatan Nabi? Nabi puasa Daud setiap hari. Yasumu yauman, puasa sehari. Wa yuftiru yauman, makan sehari. Perhatikan baik-baik, yang ada itu adalah puasa Daud. Soalnya ada juga ibu-ibu yang lapor, mohon maaf Pak Ustadz, saya mau nanya ini, apa masalahnya Bu? Suami saya itu sholat Daud, sholat sehari berhenti sehari. Enggak ada, itu salah dengar. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam. Yang ada puasa sehari, makan sehari. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi tidak semua ucapan Nabi itu dilaksanakan Nabi. Itulah yang disebut dengan sunnah qauliyah. Dan itu adalah perbuatan termasuk sunnah. Termasuklah berdoa bersama, itu adalah sunnah qauliyah dan dilaksanakan Nabi beberapa momen. Maka ulama hadis mendefinisikan apa itu sunnah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fa'ilin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi
ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih luas lagi 5. Yang pertama, ucapan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang kedua, perbuatan, bagaimana Nabi tawaf, bagaimana Nabi sa'i. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Perbuatan. Yang ketiga, ketetapan. Nabi nggak pernah ngomong, Nabi nggak pernah ngajarkan, sahabat yang melakukannya dan Nabi menyetujuinya. Salat. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca doa yang berbeda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi tanya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Manil qail? Nabi dengar. Manil qail? Siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Sahabat ini gentleman, dia ngaku, ana ya Rasulullah, saya yang baca doa itu. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang engkau baca tadi. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah membaca, Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah melakukan, Nabi tidak pernah memerintahkan. Seandainya definisi bid'ah adalah yang tidak dilakukan Nabi, bid'ah, maka pasti selesai itu Nabi bertanya, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah, saya sudah melihat pintu neraka terbuka karena kau berani-beranian buat doa. Ini namanya takriri. Ini sunnah, walaupun Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi kalau disyaratkan semua mesti dilakukan Nabi. Mendengar hadis ini, apa kata Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma? Setelah mendengar hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan bacaan ini sampai saya mati. Itulah maka beliau membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Dalam mazhab Syafi'i dilanjutkan dengan iftitah satu lagi. Apa lagi selanjutnya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya. Dalam satu riwayat lain, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dua iftitah kita satukan dalam satu doa, panjatkan kepada Allah. Iftitah pembuka, iftitah membuka. Mudah-mudahan semua yang terkunci terbuka insyaallah. Rezeki terkunci terbuka dengan iftitah, hati terkunci terbuka dengan iftitah, pikiran yang buntu terkunci terbuka dengan iftitah, jodoh yang terkunci terbuka dengan iftitah, yang sudah terbuka jangan dibuka lagi. Setuju ibu-ibu? Mereka sudah setuju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir, ketika matahari sedang panas terik, ila ghasaqil lail, sampai masuk malam, maghrib dan isya. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa Qur'anal fajri. Quran disebut dengan Quran fajri. Salat subuh itu namanya salatus subhi. Nama yang lain salatul ghadati. Nama yang lain Quranul fajri. Kenapa? Karena Nabi membaca ayat paling panjang pada salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Apakah salat maghrib tidak disaksikan malaikat? Apakah salat zuhur tidak disaksikan malaikat? Mengapa salat subuh dikatakan disaksikan malaikat? Ternyata malaikat paling banyak mengikuti, menyaksikan orang yang salat adalah pada salat subuh. Rombongan bupati mau datang, orang datang berduyun-duyun.
rombongan gubernur ramai datang, rombongan presiden makin ramai. Ini lebih hebat daripada presiden, bupati, gubernur. Yang ini adalah rombongan malaikat-malaikat suci Allah. Sehingga ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, serentak amin kita dengan amin malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Itu maka makmum menyatakan amin, itu membangkitkan kemarahan orang kafir, orang munafik. Aminnya mesti tinggi, amin. Sekarang banyak makmum ketika sholat nggak ada mengucapkan amin. Amin. Setelah selesai sholat nanya, tadi kamu kenapa nggak mengucapkan amin? Ya udah, saya wakili kepada teman sebelah kanan dan kiri. Kita semangat mengucapkan itu semua karena itu adalah doa. Artinya istajib doa'ana, kabulkan doa kami ya Allah. Begitulah yang saya dengar tadi di belakang, menggelegar amin. Ada juga sebagian menambahkan sebelum itu, Rabbil firli wali walidayya, ampunkan aku dan kedua orang tuaku, amin. Apakah boleh orang berdoa? Di antara isi doa khatam Quran, ampunkan dosa kami ketika melewati ayat azab, kami tidak minta perlindunganmu dari azab. Ketika kami melewati ayat nikmat, kami tidak minta nikmat. Maka Nabi ketika membaca ayat, beliau berdoa. Itulah mengapa kita berdoa, supaya termasuk dikabulkan Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menggelegar tiang-tiang aras karena doa amin. Selesai itu malaikat, rupanya malaikat itu yata'aqabuna fikum, malaikat berganti-gantian. Malaikat yang ditugaskan menjaga kita, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat yang jaga kita tadi malam itu ganti-gantian dengan malaikat yang siang, sip-sipan. Lalu kemudian kapan mereka bertemu? Bertemunya pada saat sholat subuh. Malaikat yang berjaga tadi malam dengan malaikat yang menjaga siang ketemu pada sholat subuh. Lalu kemudian malaikat itu menghadap Allah dan Allah bertanya. Allah bertanya berarti Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Allah mau kasih tahu kepada mereka yang dulu berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan berperang, mereka akan kelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan bermusuhan. Apa kata Allah? Hai malaikat, sudah kau lihat subuh tadi di Pemekasan, di Masjid Agung? Mereka tidak kelahi, mereka tidak bertengkar, mereka tidak menumpahkan darah, mereka tidak berperang. Apakah kalian malaikat pernah menyaksikan manusia melihat surgaku? Belum. Pernahkah mereka melihat nerakaku? Belum. Pernahkah mereka melihat aku? Belum. Andai mereka pernah melihat surgaku, menyaksikan nerakaku, melihat aku seperti kalian, maka tentunya mereka lebih hebat, lebih khusyuk. Subuh ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikatnya, insya Allah. Saya senang sekali kalau dilihat wajah-wajah di depan ini, wajah-wajah anak muda kebanyakan. Ustadz, saya sudah tua. Ini bukan orang tua, ini anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Masalah tua dan muda ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Siapapun yang sholat subuh, walaupun umurnya sudah 71, berarti dia masih sweet 17. Siapapun yang subuh ini masih di rumah, walaupun umurnya 17 tahun, itu layak tinggal di panti jompo. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Ini bukan anak muda. Anak muda adalah yang sholat subuh. Maka saya senang sekali di beberapa tempat datang anak-anak muda bawa motor, pakai jaket. Ustaz Somad, kami dari pemuda-pemuda subuh, namanya apa? Biker subuhan. Wow.
Pas zuhur nggak hadir. Nah, kamu katanya biker subuhan. Iya Pak Ustadz, kami spesialisnya subuh aja. Apa? Kenapa dia buat subuh? Karena sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Kalau subuhnya sudah lulus, maka insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya, mungkin dia di masjid lain, masjid kantor, masjid kampus, masjid sekolah dan lain sebagainya. Maka kemudian Ustadz Somad pun dipakaikan apa namanya, rompi. Ustadz Somad, kami anak muda mau buat semangat, tolong Ustadz endorse buat video pendek, kami mau pakaikan rompi. Ustadz dipakaikan rompi. Selesai dibisikkan, Ustadz tolong rompinya dibuka lagi. Itu untuk foto aja Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bangga anak-anak muda. Dulu sekitar tahun-tahun 96, 98, internet belum ada. Ketika itu saya baru punya Google email yahoo.com tahun 99. Baru ada warnet di Kairo waktu itu. Sebelum itu nggak ada. Jadi saya pernah baca di majalah, nanti akan ada namanya internet. Anak-anak muda akan rusak, kecanduan internet, maksiat merajalela, masuk ke rumah dan kamar. Anak muda sudah tidak peduli Islam. Tahun 2000 adalah tahun kehancuran. Prediksi mereka dulu tahun 2000 tahun kehancuran, karena anak muda sudah dirusak dengan yang namanya internet. Hari ini 2024, yang paling banyak ke masjid, pengajian, tanah lapang justru anak muda. Dan anak muda mengenal dakwah justru melalui internet. Apa nama channelnya? Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dia memang iklan itu di akhir-akhir, di ujung-ujung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan dari semua ini? Mereka sengaja membuat YouTube supaya anak muda sibuk nonton film, dibuatkan channel-channel maksiat supaya anak muda rusak. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Bagaimana sifatnya? Yuhibbuhum wa yuhibbunah, mereka cinta kepada Allah dan Allah membalas cinta mereka. La yakhafuna fillah laumata laim, mereka tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita itulah kelompok yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempan dengan YouTube, dibuatkan video yang pendek-pendek. YouTube terlalu panjang, paketnya habis. Buatkan video pendek supaya ditonton, supaya otak ini tidak bosan. Pendek-pendek, apa namanya? TikTok. Dianggap dengan TikTok itu merusak anak muda. Dulu TikTok itu isinya cuma dua, ulat pinang sama ulat sagu. Lompat-lompat di TikTok. Hari ini apa yang terjadi? TikTok isinya solawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min qarbin wa min ajami. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segala sarana maksiat ternyata hari ini seperti pisau, bisa dipakai untuk memotong ayam, motong sapi, motong kerbau, tapi juga bisa memotong urat nadi leher kita. Ini bagaimana jamaah bisa ramai berbondong-bondong? Di-share melalui Instagram jadwal safari Ustadz Abdul Somad dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin. Di-share kemana-mana, di Instagram, di TikTok, di Telegram, di grup WhatsApp. Sarana yang mereka ciptakan, yang katanya akan menghancurkan umat Islam, berbalik menjadi gelombang dakwah yang luar biasa. Tidak boleh mengupload tentang Palestina. Nanti kalau diupload tentang serangan Israel, nanti channelnya di take down, nanti IG-nya akan dibuang, nanti Facebook-nya akan di stop.
Ternyata umat Islam tidak kehilangan akal. Jangan tulis Israel, Israel. Tidak bisa didetek. Deteknya nggak nangkap. Umat Islam cerdas. Jangan tulis Israel, tapi tulis 15R3L. Mesinnya pusing sendiri. Aduh, mumet kata mesinnya. Orang Islam tidak pernah kehilangan akal, karena akalnya selalu dipakai. Afala ta'qilun. Kenapa tidak menggunakan akal dan pikiran? Akal adalah pisau tajam. Kalau dipakai dia untuk yang baik-baik, amat sangat positif. Sebelum matahari terbit, kita sudah terbangun. Dan ketika kita salat di dalam masjid, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah. Hebat ini Masjid Agung ini, luar biasa. Saya dari tadi terus terpukau, terkesima melihat ukiran kayunya. Ini bukan keramik, ini batu marmer. Itu ada satu selat Bosporus di Turki, namanya juga disebut dengan Marmara. Dari kata Marmara itulah muncul batu marmer. Luar negeri. Saya pernah sholat di bawah rombongan wali kota safari Ramadan. Allahu Akbar. Enggak khusyuk sujud. Kenapa? Kening banyak pasir. Belum disemen. Tapi Masjid Agung Pamekasan, Masya Allah, tabarakallah, dari mulai lantainya sampai itu manjat itu batu itu ke atas. Luar biasa. Dari sini kalau kita lihat pintu ke belakang, itu ada kulkas. Jarang-jarang masjid ada kulkas. Di beberapa tempat saya lihat ada juga masjid seperti kotak kaca, rupanya tempat mukena. Tapi di sini ada kulkas. Luar biasa. Dikunci atau enggak, wallahu alam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid bagus, cantik, lampunya juga luar biasa. Di beberapa masjid saya juga pernah tausiah ngelihat lampu bagus tapi mati, enggak hidup. Ini luar biasa. AC-nya pun banyak, kanan kiri depan belakang AC, mikrofon. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan sup iga. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Masjid Agung ini, mikrofonnya 3. 1, 2, 3 mikrofon. Luar biasa. Apa itu yang artinya kalau ini mati pakai ini mati pakai ini. Kalau mati semua stop, berhenti. Waktu sudah habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong saudara saya dari Sabang sampai Papua, kalau mau jalan-jalan wisata religi, mau melihat bagaimana pengaturan masjid yang bagus, datang ke Masjid Agung Pamekasan, cantik bagus. Saya pernah dibawa pengajian, jamaahnya sudah penuh. Terus saya nanya, kita mau jalan dari mana? Membelah jamaah, seperti Nabi Musa membelah Laut Merah. Waktu sebelum masuk tuh saya buka dulu peci, kain sarung, saya takut copot. Ditarik jamaah dari atas, pengawalan nggak bisa selesai. Bisa ditonton videonya, tulis di YouTube, Ustadz Somad tidak bisa masuk masjid, keluar video. Tapi di Masjid Agung, Masya Allah, jamaah sudah ramai berkumpul. Ustadz masuk dari mana? Ada pintu belakang. Ini cantik, ini bagus. Bagi arsitek saudara yang ada di Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Bandung, kalian diminta untuk gambar masjid. Jangan yang gambar masjid orang yang nggak pernah sholat ke masjid. Dia nggak tahu bagaimana cara pengaturan masjid. Ini luar biasa. Sahabat-sahabat saya yang akan datang dari luar negeri, dari Jakarta, kalian diminta tausiah tabligh akbar. Khawatir digebur jamaah, jangan khawatir. Saya sudah melewati pintu yang aman dari belakang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ruang tunggunya, ada kue-kuenya, ada minuman, walaupun nggak sempat tadi. Ya, yang salah ustadznya sendiri karena datang terlambat. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, dia tidak langsung pulang ke rumah, tapi duduk dulu. Habis sholat duduk, yadhkurullah, berzikir mengingat Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Tadi saya mulai tausiah jam 5 kurang 15, maka insya Allah saya bicara 1 jam.
jam 6. Kalau lihat dari botol sebetulnya ini 300 ml, jadi setengah jam aja udah cukup. Ini botol kecil. Ini sudah keluar kode etik. Maka insya Allah sama seperti di tempat lain, setelah 1 jam, maka sebelum jam 6.15 maka kita lanjutkan. Tapi katanya dalam hadis itu yazkurullah, berzikir. Majlis kita ini bukan majlis lagh, bukan majlis sia-sia, bukan ngomong tanpa makna. Yang disampaikan adalah ayat, hadis, fatwa ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Maka majlis ilmu juga adalah majlis zikir. Kenapa saat berzikir dan saat majlis ilmu orang bisa ngantuk? Ternyata orang yang paling tenang hatinya adalah saat zikir dan majelis ilmu. Maka saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang ngantuk lalu saya marah. Itu kenapa tertidur? Itu kenapa? Enggak pernah. Seumur-umur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu maknanya ngajinya sudah masuk ke hati. Coba baca ayat dalam Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Kalau ini tidak berzikir, ini sibuk. Yang paling jahat ini yang paling jahat. Yang paling jahat itu adalah pikiran ini kemana-mana. Nanti kalau kamu pensiun, kamu susah, kamu melarat, kamu nggak makan, nggak ada gajian, nggak ada uang tunjangan, uang sipak, uang tendang, uang sundul, nggak ada dapat ini, nggak ada. Akhirnya orang stres, depresi. Gara-gara apa? Pikiran. Saya pergi ke rumah sakit, kebetulan ada keluarga yang sakit. Ketemu dengan teman saya, dosen. Loh, Pak dosen, Pak dokter ngapain? Mertua saya sakit Pak Ustadz. Terus awalnya tangannya luka, kecil ada luka. Dibawa ke dokter. Kata dokter, ini luka ini kalau nanti kena sakit gula ini akan diamputasi, akan dipotong. Mendengar cerita itu, lalu kemudian dia ketakutan, naik gula darahnya, naik jantung koronernya, naik asam uratnya, naik asam lambungnya. Sekarang koma Pak Ustaz. Gara-gara apa? Yang paling jahat itu adalah pikiran. Makanya orang gila sehat. Karena orang gila nggak berpikir. Nah, kalau kita di kota-kota besar, bagaimana cara supaya otak ini jangan berpikir? Ada namanya rumah spiritual. Sampai di rumah spiritual, kita diajarkan, tulisannya besar-besar di pintu. How you can stop your mind? Bagaimana Anda menghentikan pikiran? Bagaimana cara menghentikan pikiran? Pejam mata. Langsung terbayang uang listrik, uang air. Bagaimana cara supaya otak jangan berpikir? Dengarkan suara gemericik air. Dihidupkan suara air. Dengarkan suara kicau burung. Tujuannya itu apa? Untuk supaya menghentikan pikiran. Orang Islam tidak perlu. Bagaimana supaya berpikir berhenti? Tarik nafas panjang. Tahan. Islam tidak mengajarkan tarik nafas panjang, tahan, keluar dari bawah. Kita tidak diajarkan mendengar gemericik burung. Cukup dengan afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika mulut mengucapkan la ilaha illallah, telinga mendengar la ilaha illallah, hati la ilaha illallah, otak diajak untuk la ilaha illallah. Jangan pikirkan yang lain. La ilaha illallah. Maka semuanya berzikir, berhenti berpikir. Istirahat yang paling tenang adalah zikir. Tapi ingat, berzikir mesti ada mursyidnya, mesti ada pemimpinnya. Tiba-tiba datang ibu-ibu bawa tasbih. Ustaz Abdul Somad, ya, ada yang mau saya tanyakan, tapi privat 4 mata dengan Ustaz. Saya bilang jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya setelah berzikir ini, saya tahu siapa tamu yang akan datang. Setelah berzikir ini, kalau saya bawa mobil melewati gunung, saya tahu mobil apa yang akan lewat di samping gunung sana. Semua yang tersembunyi saya tahu. Saya jadi khawatir, jadi takut saya. Terus saya tanya, saya tolong ibu jawab dengan jujur. Iya.
Ibu berzikir pakai guru atau enggak? Enggak. Saya zikir sendiri. Ibu sedang mengalami kasyaf, tapi kasyafnya bukan kasyaf ilahi. Kasyaf artinya tersingkapnya hijab. Kasyaf yang ibu alami bukan kasyaf ilahi, tapi kasyaf syaitani, setan yang sedang menyingkapkan hijab gaib itu. Enak aja Ustaz nuduh saya disingkapkan setan. Jawab dengan jujur. Setelah tahu yang gaib-gaib, bisa ngelihat apa yang di balik bukit, tahu tamu mau datang, makin ingat pada Allah atau makin lupa? Terus terang saya makin lupa Pak Ustaz. Nah, itulah kamu sedang disimpangkan persimpangan setan. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Kata Syekh Ali Jum'ah, itulah dalil rabitah, mengikatkan qalbu dengan Syekh. Jadi yang mau berzikir, ambil talqin zikirnya dengan Syekh. Berbagai macam ada guru-guru Syekh, termasuk guru kita Fadilatul Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Beliau tapi belum tentu diterima juga. Beliau tetap ada fit and proper test. Nah, dilihatnya dulu. Nanti kalau datang ke beliau, tolong saya talkinkan zikir Syekh, dia lihat dulu. Wah, ini kayaknya belum. Nanti datang lagi kira-kira beberapa bulan lagi. Bersihkan dulu dirimu. Ikut aja apa kata Syekh. Insya Allah supaya kita selalu dibimbing. Terjadi macam-macam, cepat lapor. Kenapa? Karena zikir juga bisa. Orang yang minum khamar tahu bahwa khamar itu haram. Orang yang berzina tahu zina itu maksiat. Tapi orang yang disesatkan dalam keadaan berzikir, ini yang bahaya. Mengaku jadi wali. Oh, saya pun kemarin udah ada yang bisikkan ke telinga saya. Saya melihat Ustadz Somad ini walinya bukan wali lokal, tapi wali internasional. Langsung saya heran. Aku wali, saya bilang. Lalu saya balas bisik, saya ini memang wali kelas. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali Allah. Siapa itu wali Allah? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dalam hatinya, tidak ada cemas dalam hatinya. Kalau kau tidak ada rasa takut. Jadi kalau siapapun yang membisikkan, engkau wali Ustaz Abdul Somad, saya masih ada rasa takut dalam hati. Takut sama siapa? Takut sama istri, takut sama masa depan. Kita hanya merasa, dan yang paling benar rasa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Kira-kira di Pamekasan matahari sudah terbit atau belum? Sudah kelihatan. Hatta yusalli hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Salat sunat saat terbit matahari. Terbit matahari namanya syuruq. Saat terbit itu namanya isyraq. Padanya itu tanda dia sudah selamat dari kekufuran dan kemunafikan, insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad tidak hanya sekedar pandai ngomong ceramah, tapi juga melakoni, mengamalkan yang dia sampaikan, sehingga dia bisa istiqomah dan mati husnul khatimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz dari tadi lebih banyak ngelihat ke kanan daripada ke kiri? Yang pertama tentu saja sunnah sebelah kanan. Yang kedua memang jam itu letaknya di sebelah kanan. Peletakan jam di tiang kanan itu memang sudah tepat sekali. Karena banyak sekali ustadz kalau sudah ceramah lupa waktu. Begitu sudah ngomong ngalor ngidul ke sana kemari, pas di akhir demikianlah kultum yang singkat ini. Khotib hari Jumat berkhutbah, katanya nggak boleh lebih. Di beberapa masjid khutbah 20 menit. Dia nggak tahu, lupa bawa jam. Tapi di Masjid Agung Pamekasan nggak akan mungkin lupa. Kenapa? Ada jam mengingatkan dia. Bagi yang biasa khutbah Jumat, dia tahu betapa ribetnya kita ngukur waktu. Nah, tapi saya jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, hebat.